Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tempat pembuangan akhir Sente di Kabupaten Kelungkung hingga kini masih terbakar. Ratusan calon tenaga kontrak Pol PP Kabupaten Jembrana menjalani tes urin. Mencoba nasi campur ayam betutu di wilayah Denpasar Utara. Polres Tabanan akan menerjunkan 500 anggota polisi untuk mengamankan proses pemungutan suara di seluruh TPS di Kabupaten Tabanan pada 14 Februari mendatang. Mereka akan bertugas di 3 zona lokasi TPS di Tabanan, yakni zona rawan, sangat rawan, dan kurang rawan. Selain 500 anggota polisi, Polres Tabanan juga mendapat bantuan ratusan anggota polisi dari Polda Bali. Bantuan ini untuk mempertebal pengamanan jika terjadi keributan atau kerusuhan saat pemungutan suara di TPS. Kita di Tabanan ada 1.545 TPS. Kita sudah membagi 3 zona, yaitu zona rawan, sangat rawan, dan kurang rawan. Dari 1.545, 1.540 itu zona kurang rawan, 4 rawan, dan 1 sangat rawan. Ini anggota yang tersprint di masing-masing TPS. Dari 1.545 TPS ini, untuk polanya tadi TPS yang sangat rawan dengan pola 212. Untuk TPS yang rawan dengan pola yaitu 224. Untuk TPS yang kurang rawan yaitu 2612. Jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tabanan berjumlah sekitar 370.000 orang. Mereka tersebar di 133 desa dengan jumlah TPS sekitar 1.500 TPS. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian dan TNI untuk mengamankan pemungutan suara agar berjalan tertib dan aman. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Ratusan calon tenaga kontrak yang melamar ke Satuan Pol PP Kabupaten Jembrana Senin lalu menjalani tes urin sebagai syarat bebas narkoba sebelum menjadi pegawai di Satpol PP. Tes urin terhadap 172 anggota pegawai kontrak ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Negara, dan Bupati Jembrana Inengkat Tamba langsung memantau proses tes urin. Beberapa calon tenaga kontrak tampak gelisah saat pengambilan urin untuk diuji menggunakan tes kit pendeteksi narkoba. Kasatpol PP Jembrana Imade Leo Agus Jaya mengatakan, tes urin bagi calon anggota kontrak sangat penting karena Satpol PP bertugas langsung di lapangan sehingga sangat rawan bersentuhan dengan narkotika. Baik, jadi pegawai kontrak di kita di Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 172 orang, semuanya kami tes karena ini sebagai syarat untuk perpanjangan kontraknya. Tentu karena kita adalah polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak aturan, sudah tentu harus bisa memberi contoh untuk tidak melanggar aturan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Nah, itu tujuannya. Kalau ada yang terindikasi kan kalau nanti ada terindikasi maupun positif, pasti kami tidak akan perpanjang kontraknya. Sebagai penegak perda, beliau ini selalu ada di lapangan. Untuk itulah hari ini kita buktikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dimulai dengan tes urin hari ini. Jangan deh sekali-sekali ikut narkoba, ya. Narkoba pasti merugikan kita, ya. 1, kita akan menjadi miskin. Nomor 2, ujung-ujungnya kita pasti di penjara.
Untuk apa? Itu kesimpulan narkoba. Nggak ada cerita kita akan hidup lebih baik, hidup menjadi kaya, hidup menjadi berhasil karena narkoba. Nggak ada cerita. Maka stop narkoba. Tes urin diberlakukan karena sebelumnya ada calon pegawai kontrak yang tertangkap polisi karena menggunakan narkotika jenis sabu. Satpol PP tidak ingin kasus ini terulang dan meminta seluruh calon tenaga kontrak memperhatikan serius persyaratan ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Banyak kabupaten yang dilintasi. Menjelang pelaksanaan pemilu, Disduk Capil Karangasem berusaha menuntaskan perekaman dan cetak EKTP untuk ribuan pemilih pemula. Dari 6.000 lebih pemilih pemula di Karangasem, 4.000 orang sudah mendapatkan EKTP dan sisanya 2.000 orang ditargetkan selesai pada 13 Februari mendatang. Atau mereka sudah harus menerima KTP 2 hari sebelum waktu pencoblosan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Imade Kusuma Negara mengatakan, Disduk Capil berusaha mengejar waktu dengan sistem jemput bola atau mendatangi sekolah satu persatu. Perekaman KTP untuk pemilih pemula memang kita sudah bergerak dari di 2023 kemarin. Memang sasaran kita anak-anak terutama di SMA, SMK ada jumlah 6.000 sekian yang belum melakukan perekaman. Dan itu sudah kita lakukan perekaman di 2023 sekitar 4.000-an. Di tahun 2024 sasaran kita sisa dari 6.000 2023 malah sisa lagi 2.000. Inilah yang kita terus lakukan perekaman. Per tanggal 15 Januari kita sudah lakukan perekaman ke sekolah-sekolah dengan sasaran 16 SMK yang ada di Karangasem. Mudah-mudahan nanti sampai dengan 13 Februari selesai semua anak-anak sekolah yang sudah memiliki hak untuk pemilihan pada saat pemilu bisa melakukan pemilihan nanti. Mengingat pemungutan suara sudah semakin dekat, Disduk Capil Karangasem meminta pemilih pemula mendatangi Mall Pelayanan Publik di Jalan Gajah Mada Amlapura untuk melakukan perekaman EKTP agar mereka bisa menyalurkan hak pilih mereka pada pemilu mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.